Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Edisi kali ini Mata Ketiga mengajak Anda berbincang tentang pneumonia Wuhan atau COVID-19. Seperti kita ketahui, dampak global dari pneumonia virus Wuhan sudah sampai pada titik yang sangat mengkhawatirkan. Hingga pertengahan bulan Desember 2020, jumlah infeksi yang dikonfirmasi di dunia telah lebih dari 73 juta dan jumlah kematian pun melebihi 1 juta jiwa. Ilmu kedokteran kini sedang menghadapi tantangan utama terhadap epidemi ini. Vaksin, penelitian, metode pengobatan, dan berbagai tindakan pencegahan epidemi secara aktif terus dikembangkan. Beberapa ilmuwan telah menyusun laporan penelitian ilmiah dan merangkum efek metode baru terhadap pengobatan pneumonia Wuhan. Hari ini kami mencoba mengulas hasil penelitian seorang dokter medisain bernama Dr. Dong Yihong yang memiliki efek penyembuhan yang sangat efektif. Sebelumnya, kami mencoba perkenalkan siapa Dr. Dong Yihong. Dr. Dong Yihong telah terlibat dalam studi penyakit menular klinis serta penelitian dan pengembangan farmasi selama lebih dari 30 tahun. Tahun 1991 sampai 1996, Dr. Dong Yihong meraih gelar sarjana kedokteran di Universitas Kedokteran Beijing, Tiongkok. Tahun 1996 sampai 1999, Dr. Dong Yihong menjabat sebagai dokter rawat inap luar biasa di Departemen Penyakit Dalam dan Penyakit Menular, Rumah Sakit Universitas Peking. Tahun 1999 sampai 2002, Dr. Dong Yihong sebagai doktor medis penyakit menular Universitas Peking dan mendapat penghargaan kedua dari riset virus hepatitis B, sebuah proyek utama dari Departemen Kesehatan. Tahun 2002 sampai 2004, setelah memperoleh gelar doktor di Peking Union Medical College, Dr. Dong Yihong berpartisipasi dalam penelitian vaksin virus hepatitis B dari Chinese Academy of Medical Science. Tahun 2005 sampai 2017, Dr. Dong Yihong menjabat sebagai konsultan ahli medis senior kantor pusat Novartis Tiongkok dan Swiss dan penanggung jawab pharmacovigilance. Dr. Dong Yihong telah memimpin dan melakukan lebih dari 10 penelitian klinis dan dasar antivirus dan memenangkan banyak penghargaan dari Novartis. Dr. Dong Yihong juga menerbitkan sekitar 28 makalah di jurnal biomedis internasional atau konferensi medis internasional. Halo, 观众朋友们，大家好。 Sumber video ini berasal dari wawancara NTD TV dengan Dr. Dong Yihong dalam acara Sehat 1+1 dengan topik Melangkah Keluar dari Wabah, Catatan Nyata dalam Penyelamatan Jiwa Resep Ajaib Mantra 9 Karakter. Sebuah laporan penelitian ilmiah empiris klinis dari ahli virologi Eropa mengungkapkan misteri secara tuntas. Halo Dr. Dong Yihong. Halo, apa kabar? Anda adalah seorang ahli dalam penelitian obat-obatan. Mengapa Anda tidak menggunakan model konvensional penelitian dan pengembangan obat baru untuk menemukan obat pneumonia Wuhan? Dan Anda ingin menggunakan mantra 9 karakter untuk mempelajari kemanjuran klinis pneumonia Wuhan. Nah, setelah saya mengamati perkembangan wabah pneumonia Wuhan yang tiba-tiba dalam sekejap meledak dalam skala besar, saya jadi menaruh perhatian besar. Virus ini sulit dicegah dan juga sulit disembuhkan, bisa dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya. Penyebaran virusnya sangat cepat. Ini adalah plak yang mirip dengan tingkat pandemi termonuklir. Cara penyebarannya sangat kompleks dan beragam, serta ada juga pasien yang terinfeksi tanpa gejala. Variabilitas masa inkubasi juga sangat besar. Tingkat negatif palsu dengan pengujian asam nukleat juga sangat tinggi. Selain itu, vaksin virus RNA sendiri cukup sulit untuk diteliti. Kita tahu SARS, MERS, dan HIV, ini adalah virus RNA. Tidak ada satupun vaksin yang berhasil. Vaksin yang dikembangkan ini, dalam aspek pencegahan itu sangat sulit. Dari segi pengobatan memandang virus ini, memiliki jangkauan serangan yang menyeluruh terhadap manusia, yang diserang hampir semua organ vital yang penting tubuh manusia. Kita telah melihat bahwa baik di Tiongkok atau Eropa dan Amerika Serikat,
Sikap dan umpan balik dari dokter klinis garis depan adalah bahwa kondisi pasien yang parah berkembang cukup cepat, angka kematiannya sangat tinggi, dan pasien yang sakit kritis setelah menggunakan ventilator, pipanya jarang dapat dicabut lagi. Meski begitu, masih ada lebih dari 300 obat pneumonia koroner baru yang sedang diteliti di dunia. Sebagian besar masih dalam tahap penelitian praklinis. Ini sesuatu yang tidak dapat kami andalkan sekarang. Ada sekitar 30 obat klinis berada dalam tahap klinis akhir karena siklus penelitian dan pengembangan obat baru sangat lama, biasanya 10 tahun dan menghabiskan miliar dolar. Tingkat keberhasilannya juga masih sangat rendah. Saat ini beberapa obat antivirus yang paling dekat untuk pneumonia Wuhan, semuanya adalah jalan pikiran obat lama digunakan kembali sebagai obat baru. Misalnya remdesivir pada awalnya adalah obat untuk pengobatan Ebola, SARS, MERS, dan lain-lain sebagai obat virus corona. Yang satu ini lebih dekat dan yang lainnya adalah menggunakan hidroksikloroquine yang sering digunakan. Itu pada awalnya adalah obat untuk mengobati malaria. Oleh sebab itu FDA Amerika Serikat atau Food and Drug Administration atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat mengeluarkan otorisasi penggunaan darurat untuk remdesivir Gilead. Akan tetapi ini bukan persetujuan obat resmi dan efeknya juga ada keterbatasan. Obat antivirus ini ada batasannya. Semua obat antivirus saat ini hanya menghambat reproduksi virus, bukan agar kekebalan tubuh Anda meningkat agar bisa memberantas virus ini sepenuhnya. Agar benar-benar bisa memberantas virus ini, sistem kekebalan kita membutuhkan peningkatan supaya dapat mengembangkan sebuah respons imunitas seluler dan humoral yang kuat. Ini baru dapat membasmi virus pneumonia Wuhan. Namun virus pneumonia Wuhan sangat licik karena ia juga dapat secara langsung menyerang sel-sel kekebalan manusia yang penting. Ilmuwan medis sekarang sedang menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika saya sedang tertekan tentang bagaimana menemukan tindakan pengobatan yang efektif dalam waktu singkat, suatu saat saya melihat bahwa beberapa orang yang terinfeksi pneumonia Wuhan ada kondisi yang membaik. Hal itu diunggah di internet satu demi satu. Mereka mengucapkan mantra 9 karakter, Faluntafa Hao atau Faluntafa baik, dan Chen San Ren Hao atau sejati baik sabar, baik. Setelah mereka mengucapkan kondisinya membaik, bahkan beberapa laporan yang menunjukkan kondisi pasien jadi sembuh. Berdasarkan kebiasaan profesional saya lalu ingin melakukan verifikasi sendiri. Jadi saya ingin tahu apakah mantra 9 karakter berpengaruh pada pneumonia Wuhan, dan jika berhasil, bagaimana cara kerjanya. Oleh karena itu, kami mencari beberapa kasus secara khusus, dan saya menemukannya. Saya kemudian melakukan studi kasus klinis retrospektif atau metode pengambilan data yang berhubungan dengan masa lalu dengan menggunakan metode standar yang diakui oleh komunitas medis. Singkatnya, kami telah menggunakan banyak metode penelitian standar industri farmasi, industri medis untuk mengoptimalkan data tersebut, analisis yang ketat dan teliti. Dengan cara ini, laporan asli dari pasien diubah menjadi data medis untuk analisis ilmiah. Apa hasil dari model penelitian ini? Sampai dengan 31 Mei tahun ini, kami telah menelusuri total 36 kasus yang memenuhi syarat. 36 kasus tersebut berasal dari 6 negara dan 6 kelompok etnis di seluruh dunia. Dari gambar ini terlihat bahwa perbandingan rasio jenis kelamin pria dan wanita adalah sekitar 7:10, 3/4 orang dewasa, 17% lansia, 1/3 berasal dari Tiongkok daratan, terutama dari Hubei. Selain itu, Prancis dan Amerika Serikat masing-masing memiliki 4 kasus, Kanada memiliki 2 kasus, Denmark dan Jepang masing-masing 1 kasus, dan 20% kasus atau 8 kasus adalah intelektual senior, termasuk dokter profesional dan petugas staf rumah sakit di Wuhan.
mahasiswa internasional dari Universitas Harvard di Amerika Serikat, dan mahasiswa pasca sarjana dari Jepang. 60% dari 36 kasus telah menunjukkan gejala sedang COVID-19, 33% sakit parah. Perbandingan pasien yang sakit parah tidak rendah, kami menemukan apa yang kami kumpulkan. Perbandingan organ yang terkena dampak dari 36 kasus yang telah kami kumpulkan sangat cocok dengan perbandingan organ yang terkena dalam laporan literatur tentang gejala organ pneumonia Wuhan. Ini menunjukkan bahwa gejala pneumonia Wuhan pada pasien kami dapat mewakili secara menyeluruh apa efek klinis dari 36 kasus ini. Kami tahu bahwa ini terutama berasal dari laporan pasien tentang dirinya sendiri, yaitu sebuah penilaian pasien sendiri terhadap gejalanya. Dari 36 kasus, ada 26 kasus yaitu gejala 72% orang tersebut sembuh total, dan 10 kasus setelah membaca mantra 9 karakter, gejalanya membaik dan berubah banyak. Seberapa cepat efek mantra 9 karakter mulai berlaku? Rata-rata dari permulaan muncul penyakit hingga muncul penyakitnya semakin parah, mediannya adalah 5 hari. 1 hari kemudian pasien ini mulai melafalkan mantra 9 karakter, dan waktu yang dibutuhkan hingga gejala membaik setelah pelafalan mantra 9 karakter adalah 1 hari. Median waktu pemulihan sepenuhnya adalah 3 hari. Saya telah menjadi dokter di rumah sakit selama beberapa dekade, dan saya telah terlibat dalam penelitian dan pengembangan obat di pabrik farmasi. Saya telah melihat efek dari berbagai obat, waktu efektif yang begitu cepat, gejala waktu pemulihan sepenuhnya yang begitu cepat, membuat saya sangat terkejut. Ini menunjukkan bahwa ada hubungan khasiat klinis yang erat antara pengucapan mantra 9 karakter dan efektivitasnya. Tingkat kematian dari kasus penderita parah pneumonia di Wuhan sangat tinggi. Dr. Ting Yu, Direktur Rumah Sakit Chinyin Wuhan, pernah berkata dalam sebuah wawancara, asal pasien itu sudah menjalani intubasi trakea atau memasukkan tabung dari mulut ke dalam batang tenggorokan, jarang ada yang bisa berhasil melepaskannya. Untuk pasien yang menggunakan isi MO atau membran paru, saya hanya mendengar ada 1 pasien yang masih hidup, dan yang lain tidak pernah mendengar mereka masih hidup. Kami di sini memiliki 11 kasus pasien parah, di antara mereka ada 10 kasus sembuh total dari gejala, ada 1 kasus membaik, dan ada 3 kasus yang sakit parah telah masuk ICU, 2 kasus sembuh total, 1 kasus membaik. Tingkat penyembuhan perbaikan ini sangat menginspirasi. Dapatkah Anda memberitahu kami beberapa kasus umum lainnya? Izinkan saya berbicara dulu tentang kasus pasangan dari Wuhan. Sepasang suami istri dari Wuhan, Tiongkok. Mereka adalah sama-sama dokter di Wuhan. Sebelum kota itu di lockdown, keduanya tidak mengerti epidemi di Wuhan telah menyebar, masih bermain mahjong dan makan di mana-mana. Setelah lockdown pada 23 Januari 2020, pasangan itu mulai demam karena mereka sama-sama adalah dokter. Mereka kemudian saling suntik obat anti demam di rumah. Setelah seminggu, kondisinya semakin parah, tenggorokan bengkak dan mulut sariawan. Demam masih belum mereda, sementara paman tersebut tidak mau memahami dan terus menentang Falun Gong. Dia marah ketika mendengar keponakan memintanya melafalkan mantra 9 karakter. Pada awalnya dia tidak mau, tidak ingin mendengarkan hal-hal itu. Selanjutnya penyakitnya semakin parah, dia tidak memiliki cara lain, maka mulailah melafalkan mantra 9 karakter dengan tulus, Falun Tafa Hao, Chen San Ren Hao. Keesokan harinya dia berkata, saya menderita insomnia sejak saya demam, dan tekanan saya sangat besar. Tadi malam saya melafalkannya, lafal-lafal akhirnya saya tertidur. Saya akhirnya bisa tidur, sepertinya ada efek. Keesokan harinya dia menonton video perangkat latihan pertama Falun Gong. Pada hari ketiga, dia berkata itu luar biasa, ini benar-benar keajaiban, hanya dalam 1 malam, demam saya benar-benar turun jadi 36,5 derajat, benar-benar sudah baik. Dulu di bagian ini dingin, tapi sekarang hangat.
Sebelumnya mata kabur, tapi sekarang saya dapat melihat dengan sangat jelas. Ini benar-benar seperti terlahir kembali. Kemudian dia segera memberitahu istrinya, pada malam hari ketika suaminya melafalkan Falun Tafa Hao, Chen Sandren Hao, istrinya tidak mau melafalkannya. Dia menolak. Kemudian karena kondisinya yang parah, akhirnya dia dikirim ke rumah sakit dan dia segera didiagnosis menderita pneumonia Wuhan. Ketika dia melihat suaminya sembuh, dia katakan itu sungguh aneh. Suaminya kemudian meminta dia melafalkan 9 karakter dan dia mengikutinya. Setelah itu suaminya mengajarinya perangkat latihan pertama dan dia segera menjadi lebih baik. Ini terjadi kemudian. Selama dia berlatih, demamnya akan turun. Jika dia tidak berlatih, suhu badan akan naik. Akhirnya dia dapat bertahan dan segera pulih, lalu keluar dari rumah sakit. Sepasang suami istri dokter ini berada di bawah tekanan karena berkeinginan untuk bertahan hidup, tidak punya pilihan selain mulai melafalkan mantra 9 karakter. Dalam 1 hari sudah membaik dan dalam 3 hari sembuh. Hasilnya terlihat langsung. Oleh karena itu, kedua orang yang menjadi dokter ini, jika mereka tidak secara pribadi dan sungguh-sungguh mengalami efek setelah melafalkan mantra 9 karakter, dan mereka berada dalam keadaan sebelumnya adalah menentang Falun Gong di masa lalu, apakah bisa berbalik 180 derajat? Dari penolakan awal hingga kemarahan, dan akhirnya dalam hati sangat salut, dan masih berterima kasih, itu suatu hal yang mustahil. Selain itu, saya akan memberitahu Anda sebuah contoh kasus lain, Dr. Pia Luo dari Universitas Harvard di Amerika Serikat. Teman sekelasnya di Universitas Harvard setelah didiagnosis menderita pneumonia Wuhan dan dirawat di rumah sakit. Diagnosis dokter 60% dari nekrosis paru-paru atau paru-paru rusak karena infeksi bakteri. Dokter yang menolongnya memberitahunya bahwa dia tidak dapat diselamatkan. Dia kemudian mengirim email ke Dr. Pia Luo dan mengatakan bahwa dia akan mati. Dia telah menandatangani untuk melepaskan perawatan. Kondisinya ketika itu berada di ICU dan berada dalam keadaan koma dari waktu ke waktu. Dr. Pia Luo memberitahu dia agar melafalkan 9 karakter mantra Falun Tafa Hao, Chen Sandren Hao. Informasi ini dikirim kepadanya melalui email dan meminta teman sekelasnya untuk melafalkannya. Teman sekelasnya itu menerima dan mempercayainya, lalu dia melafalkannya. Kemudian dia terselamatkan dan keluar dari rumah sakit. Ketika keluar dari rumah sakit, dokter mengatakan bahwa dia telah sembuh. Bagaimana dia bisa sembuh? Pertama-tama, virus harus dibersihkan, peradangan harus mereda, dan sel-sel nekrotik di paru-paru yang rusak harus bisa mengembalikan fungsinya. Dapat membalikannya, kita katakan bahwa jika 20% paru-paru kehilangan fungsi, orang ini akan mengalami gejala dan tidak mungkin keluar dari rumah sakit. Sedang nekrosis paru-parunya sudah mencapai 60%, ia dapat mencapai tingkat standar keluar dari rumah sakit. Sungguh luar biasa. Dr. Pia Luo memberi informasi. Dia berkata bahwa dulu jangankan mengucapkan mantra 9 karakter, dia sama sekali tidak dapat menerima Falun Gong karena dia disesatkan oleh beberapa propaganda. Dia menganggap Falun Gong sebagai momok. Inilah yang dia katakan saat dia sendiri mengalami sesak dada. Dia juga melafalkan kata-kata ini. Dia berkata bahwa efeknya sangat bagus dan bahkan berpikir bahwa mantra 9 karakter adalah ilmiah. Dan itu adalah hal yang luar biasa bagi Falun Gong untuk menyebarnya. Jika bukan karena melafalkan mantra 9 karakter hingga mencapai efek pemulihan kembali yang benar-benar dapat menyentuh lubuk hatinya, bagaimana mungkin seorang mahasiswa doktoral yang memiliki pemahaman negatif jangka panjang terhadap Falun Gong dapat mengubah sikapnya 180 derajat terhadap Falun Gong. Kasus ketiga, Osnot Gad, seorang wanita berusia lanjut 73 tahun. Dia seorang Yahudi pedagang perhiasan di Amerika Serikat. Osnot Gad mengalami kesulitan bernafas. Pada awalnya dia memiliki masalah dengan indera perasa. Setelah seminggu kemudian,
Dia mengalami nyeri di seluruh tubuhnya. Dokter mendiagnosis bahwa dia menderita pneumonia Wuhan, dan dokter tersebut memberitahunya untuk tidak pergi ke rumah sakit. Dokter menyarankan agar dia mengisolasi dirinya di rumah saja. Sampai sejauh mana kesulitan Osnodgard bernafas? Dia sudah sampai pada titik pada detik berikutnya tidak bisa bernafas lagi. Dia tinggal sendirian di rumah, dan dia benar-benar merasakan ketakutan akan kematian. Saat virus sedang menyerang paru-parunya, sel paru-paru meradang, peradangannya terlalu parah, paru-paru sudah berubah jadi keras. Gejala umum pasien-pasien seperti ini adalah mereka yang melakukan pernafasan yang berlebihan karena dia kekurangan oksigen. Dia harus bernafas dalam-dalam, tetapi pernafasan dalam juga tidak berguna. Dia hanya dapat melakukan gerakan itu saja. Nafasnya tidak bisa masuk atau keluar. Pada saat kritis ini, salah satu teman Falun Gong menelponnya dan berkata lafalkan mantra 9 karakter. Ketika Osnodgard melafalkan 9 karakter satu persatu, dia mengatakan bahwa paru-parunya jadi terbuka dan dia merasakan udara masuk ke paru-parunya. Osnodgard bisa menghirup udara lebih dalam, lebih lama, dan dalam 3 hari dia sudah bisa seperti orang normal. Nafasnya menjadi lebih lancar. Dia tidak tahu alasan di balik ini. Akhirnya perempuan tua itu berkata bahwa melafalkan mantra 9 karakter tidak hanya membuat dia melewati penderitaan infeksi virus Wuhan ini, tetapi juga penyakit jantung masa lalunya dan gejala lainnya semua lenyap. Kasus ini juga memberikan sebuah kepercayaan kepada pasien kami dengan kesulitan bernafas yang parah. Berikut ini ada rekaman video Osnodgard. I am completely blank between March 20th and April 20th. For a whole month, I have no memory what happened. I think, I washed my sheet because it was like I was sweating all the time, so I felt that I couldn't breathe. I was like not congested, but congested. I can't even talk. I mean, just my voice was lower and lower. Saat ini teman Osnodgard praktisi Falun Gong menyarankan dia agar coba melafalkan mantra Falun Dafa Hao, Sun San Ren Hao. So she actually is the one that talked to me about doing the mantra of Falun Dafa Hao, Dan Shin Rin Hao. And she said, keep on saying that, keep on saying that. I said, okay. I had no choice. I mean, at this point, I didn't know what to do. The doctor said, don't go to the hospital because they're going to put you on a ventilator. Ketika dia tiap hari melafalkan mantra, dia bertobat, mencari kesalahan dirinya dan berdoa ke Tuhan. 3 hari kemudian, nafasnya lega. Right now, I do it when I go to sleep. I do it when I wake up. You know, if I'm walking and I have some bad thoughts or I think depressed, I say, you've got to breathe correctly. And this is how you breathe, by saying this mantra. So this has become the past 2 or 3 weeks my way of recovery. Falun Dafa actually, I can say that saved me, taught me how to breathe. I have to be very thankful for that. I have to be very thankful for Anna, that she was able to come in. Maybe God sent her or Falun Dafa sent her, and that is such a gift. Masih ada seorang Turki yang tinggal di Prancis. Dia juga didiagnosis menderita pneumonia Wuhan. Selama 11 hari dia tidak bisa makan apa-apa. Dia juga menderita sakit tulang dan otot yang parah. Dia merasa seperti ada binatang di dalam kulit dan ototnya, merasa bahwa seperti binatang itu menggigitnya. Sakitnya luar biasa, hingga dia tidak ingin hidup lagi, mau bunuh diri saja. Tetapi setelah melafalkan mantra 9 karakter, dia mengatakan bahwa setiap kali dia melafalkannya, dia merasa seperti dibangkitkan dari kematian. Sekali dan sekali lagi, dia bertanya pada dirinya bagaimana dia dapat melakukannya. Ini benar-benar keajaiban. Oleh sebab itu ketika dia diwawancarai, dia sudah hidup dengan sehat dan pikiran jernih. Dia kemudian pulih, jadi ini suatu kasus tipikal lainnya. Apakah Anda menemukan hal lain dalam penelitian ini? Ya,
Misalnya ada sebuah kasus, ini adalah kasus ke-15, setelah menunjukkan efeknya, dia lalu berhenti melafal. Setelah berhenti melafal, gejalanya muncul kembali dan kambuh, lalu dia mulai melafalkan lagi. Setelah dia mulai melafalkan, gejalanya membaik lagi. Fenomena ini menunjukkan bahwa efeknya juga berasal dari pelafalan mantra 9 karakter. Dalam laporan 36 kasus tersebut ditemukan banyak sekali kasus perbandingan, seperti perbandingan kasus pasangan suami istri. Pasangan suami dan istri terinfeksi hampir pada waktu yang sama. Awalnya pada satu pihak mulai melafal, setelah melafal, gejala penyakitnya sembuh. Bagi pihak yang tidak melafal, gejalanya terus memburuk. Setelah parah, ia melihat pasangannya sembuh, dia juga mulai melafal. Dan setelah ia mulai melafal, dia juga sembuh. Pasangan di Wuhan yang baru saya bicarakan tadi, ini adalah contohnya. Masih ada sebuah fenomena lain yang sangat menarik. Ada 3 kasus keluarga besar. Satu keluarga beranggotakan lebih dari 20 orang, satu keluarga lagi lebih dari 30 orang, dan satu keluarga lainnya tidak menyebutkan berapa banyak anggotanya. Lalu kita coba tambahkan setidaknya ada lebih dari 50 kasus. 50 kasus ini semuanya dalam keluarga. Ada 1-2 kasus adalah terinfeksi, selebihnya 50 kasus termasuk orang yang berhubungan dekat. Lalu ketika mereka tahu bahwa ada seseorang dalam keluarga mereka terinfeksi, apa yang harus mereka lakukan? Semua orang dalam 3 keluarga ini bersama-sama melafalkan mantra 9 karakter. Setelah mengucapkan mantra, 50 orang terlindungi, aman dan sehat tanpa gejala. Jika melafalkan mantra 9 karakter dapat benar-benar melindungi orang jadi sehat, serta ada orang yang rentan dan kontak dekat dengan penderita namun tidak terinfeksi, maka ini dapat menyelesaikan masalah besar bagi kita. Kasus-kasus khas ini, saya harap dapat memberi Anda beberapa pencerahan. Sebagai seorang ilmuwan, bagaimana Anda memahami efek dari mantra 9 karakter ini pada pasien? Tiongkok memiliki tradisi budaya yang panjang, terutama Buddhisme, Taoisme, Konfusianisme. Buddhisme dan Taoisme, kedua budaya ini dalam sejarah memiliki banyak contoh-contoh kasus mantra Buddha dan mantra Tao sebagai preseden untuk menyembuhkan penyakit. Mantra 9 karakter ini berasal dari Qigong aliran Buddha Falun Gong di Tiongkok. Dalam Falun Gong melalui penelitian, saya menemukan bahwa Falun Gong memiliki energi positif yang kuat, dan energi ini dapat berperan dalam penyembuhan dan kebugaran bagi praktisi. Sedangkan untuk pelantun, saat mengucapkan mantra 9 karakter ini, dia juga dapat mengirimkan energi positif ini ke tubuhnya. Setelah energi tersebut ditransmisikan, hal itu dapat membantunya dan memperkuat kemampuan antivirus sistem kekebalan itu sendiri, agar virus dapat dibersihkan. Mengenai laporan Anda, menurut Anda, nilai apa yang dapat diberikan oleh laporan ini kepada komunitas medis? Sebagai dokter, kita semua tahu bahwa peningkatan perkembangan positif ini seringkali merupakan pertanda kesembuhan atau kesembuhan dari penyakit. Banyak informasi yang ditulis dengan sangat hati-hati. Kita harus memperhatikan pesan dari pasien ini. Dalam 3 tahun terakhir, industri farmasi dan Departemen Pengaturan Obat FDA dan profesi medis sekarang semakin mementingkan apa? Yaitu data dunia nyata, disebut juga real world data atau disingkat RWD. Ini adalah data yang dikumpulkan dari pasien di dunia nyata tentang pengaruh pengobatan obat pada pasien. Dunia nyata ini meliputi keluarga, daerah perkotaan, pasien, dan laporan yang ditulis oleh pasien itu sendiri tentang perubahan gejala diri. Bukti dunia nyata ini semakin berpengaruh pada pengambilan keputusan dokter. Laporan yang saya kumpulkan dari pasien ini sebenarnya adalah data dunia nyata atau RWD, dan yang saya lakukan adalah di dunia nyata. Penelitian tentang kasus-kasus ini patut menjadi rujukan para dokter, terutama pada saat kritis ini, di mana wabah penyakit pada saat ini tidak dapat disembuhkan. Ini sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk diterapkan dalam praktik.
bahkan melakukan penelitian lebih lanjut agar dapat menyelamatkan lebih banyak orang. Lalu bisakah Anda bicarakan tentang kesimpulan yang Anda dapatkan? Bagaimana pandangan Anda untuk masa depan? Dari sudut pandang karir, dari bukti penelitian klinis, kesimpulan dari makalah ini memiliki 3 poin utama. Pertama, kami menggunakan metode ilmiah dan secara sistematis meninjau pasien yang terinfeksi virus pneumonia Wuhan dari 6 kelompok etnis di seluruh dunia. Mereka setelah membaca mantra 9 karakter Falun Tafa Hao, Chen Sandren Hao, efek klinisnya sangat baik. Kami telah mengamati 36 kasus infeksi ini. Mereka memang mengalami perbaikan klinis yang signifikan dan cepat. Kesulitan epidemi saat ini terletak pada penyakit kritis dan krisis. Bisa dikatakan tidak ada obatnya. Lalu kami di sini juga ada 11 pasien yang sakit kritis, dan peningkatannya cukup menggembirakan. Kedua, pengobatan apapun yang disetujui oleh FDA harus menilai risiko terkait dengan pengobatan ini, yang disebut penilaian manfaat risiko. Terapi apapun yang ada di rumah sakit bisa dikatakan semua beresiko, lalu kita melafalkan mantra 9 karakter. Terapi ini tidak ada resiko, sederhana, mudah dipelajari, efektif dan aman, bukan obat, tidak ada efek samping, tidak perlu membayar apapun, dan tidak bertentangan dengan perawatan lain. Selama Anda benar-benar tulus melafalkannya, mungkin akan efektif menyelesaikan pandemi pneumonia Wuhan yang belum memiliki obat untuk menyelesaikan pandemi pneumonia Wuhan saat ini. Hal ini telah memberikan sebuah ide baru, sangat layak direkomendasikan kepada pasien untuk menyelamatkan diri, dan juga layak diterapkan dan dicoba oleh dokter dari berbagai negara dalam praktik klinis. Ketiga, kami adalah sekelompok ilmuwan yang penuh tanggung jawab. Kami percaya bahwa mantra 9 karakter adalah sebuah sains, dan mungkin juga sains yang luar biasa, bidang ilmu yang belum pernah terdengar sebelumnya, dan efeknya benar-benar nyata. Ini sungguh-sungguh dan layak untuk diteliti secara mendalam oleh kalangan ilmiah dan medis. Saya berharap semakin banyak orang yang dapat memperoleh manfaat dan terselamatkan. Kami akan melanjutkan studi kasus ini. Terima kasih. Banyak terima kasih kepada Dr. Dong Yihong atas wawancara hari ini. Dan juga terima kasih kepada teman-teman pemirsa yang telah menonton. Epidemi belum berakhir, dan virus mungkin akan muncul kembali. Kami harap laporan penelitian empiris klinis ini dapat memberikan kelegaan bagi orang-orang. Ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk melewati krisis dan mengubah krisis menjadi keselamatan. Di sini kami secara tulus berharap semua teman saya dapat selamat dari krisis ini dengan aman. Demikian ulasan Mata Ketiga episode kali ini. Nantikan episode Mata Ketiga menarik selanjutnya. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Jangan lupa kunjungi selalu channel Mata Ketiga untuk mengetahui informasi tentang peristiwa misterius lainnya. Jika Anda punya usul dan pendapat, silakan tinggalkan komentar. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Salam.